Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan kembali di bedah masalah percikan iman. Hari ini Rabu 23 September atau bertepatan dengan 5 Safar 1442 Hijrah. Hari Rabu 23 September ini bertepatan dengan 5 Safar 1442 Hijrah. Sahabat-sahabat sekalian, penanggalan hijrah itu bulan pertamanya Muharram, setelah itu Safar. Jadi kita ada di bulan kedua dalam penanggalan hijriah, bulan Safar, dan sekarang ada di 5 Safar 1442 Hijrah. Kajian ini sahabat-sahabat bisa dengar melalui Radio OS 103,1 FM atau bisa pakai streaming yang di luar jangkauan Radio OS. Tentu Anda bisa pakai streaming percikaniman.org ya. Atau bisa akses ke Instagram saya @am_amiruddin atau juga bisa lewat YouTube Aam Amiruddin Official Channel. Termasuk juga bisa lewat fanpage. Hari ini kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan secara rinci tata cara mandi besar untuk yang selesai haid ataupun nifas. Bukankah katanya seluruh badan harus kena air? Bagaimana kalau kepalanya dilewat karena saya terluka dan dan harus dijahit sehingga tidak boleh kena air? Apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama Anda minta penjelasan tentang cara mandi besar secara rinci. Sahabat-sahabat sekalian, mandi besar itu wajib dilakukan kalau junub. Ya, junub itu artinya selesai hubungan intim atau juga bisa karena mimpi erotik yang suka disebut dengan mimpi basah. Kalau selesai menstruasi, selesai nifas, nah itu cara bersucinya bukan dengan wudhu semata, tapi harus dengan mandi besar. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mandi besar yang dicontohkan oleh Rasulullah? Tentu saja yang menjelaskan cara mandi besar tidak ada satu riwayat pun yang didapatkan dari sahabat laki-laki, tidak ada. Ya. Hadis tentang mandi besar itu diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza gtasala minal janabah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi besar, mandi janabah, mandi besar, bada'a faghsala yadayhi, beliau membasuh tangannya, ya, membasuh tangannya. Summa yatawadda'a wudu'ahu lis-shalat. Summa yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalat. Kemudian Nabi berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Sahabat-sahabat tercinta, saya ulangi hadis Sahih Bukhari ini, bahwa Nabi memulai dengan membasuh ghusala yadaihi, membasuh tangannya. Kemudian thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah. Beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi setelah cuci tangan,
berwudu sebagaimana wudu untuk filma. Kemudian Rasulullah membasahi tangannya. Fayukhallilu biha usula sya'rihi. Lalu beliau menggosok-gosok kulit kepalanya. Kalau zaman sekarang, ya, memakai sampo. Jadi yang dimaksud menggosok-gosok kulit kepala, air itu bukan hanya kena ke rambut, tapi digosok-gosok supaya merata. Kalau kita kan sekarang sudah modern, udah pakai sampo. Thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi. Kemudian Nabi mencucurkan air 3 kali pada kepalanya. Jadi setelah kita pakai sampo, ya, cucurkan air 3 kali. Yang dimaksud cucurkan air 3 kali itu, ya tentu saja setelah yakin bersih, kita ambil biyadaihi dengan dua isi begini, ya, 3 kali. Thumma yufidul ma'a ala jildihi kulli. Baru setelah itu seluruh kulitnya kena air. Nah, itu riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dijelaskan atau disampaikan oleh istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulangi supaya lebih tegas, ya, karena idza tasala minal janabah, apabila Nabi mandi besar, bada afagos alayadaihi, mulai dengan cuci tangan, ya. Kemudian tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Nabi berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, mohon maaf, kita ini kalau mandi besar biasanya suka ujug-ujug, langsung aja seluruh badan atau kepala dulu pakai sampo baru setelah. Nah, kalau Nabi, kata Aisyah radhiyallahu an, beliau memulai dengan membasuh lengan, berwudu, yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, thumma yudkhilu. Lalu kulit-kulit kepalanya digosok-gosok, dikasih sampo, dibersihkan, ya. Nah, kemudian baru dibilas dengan air. Nah, setelah bersih ambil 3 kali cidukan begitu, ya. Nah, kemudian baru setelah itu seluruh badan yufidul ma'a ala jildihi kullih. Beliau membasuh seluruh tubuhnya. Nah, masalahnya Anda di kepala itu ada luka, kemudian ada jahitan. Bagaimana itu? Ya, Anda boleh lewatkan itu. Karena masih ada luka jahitan, maka pas bagian kepala rambutnya, ya, begini. Jadi tidak harus digosok-gosok seperti dalam hadis ini. Jangankan luka, bagi Anda yang rambutnya ikal, panjang, tebal begitu, ini dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim, qultu ya Rasulullah inni mra'atun asyaddu dhafra ra'si. Seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, saya suka mengepang rambut saya. Jadi dia itu rambutnya tebal, panjang. Afa'an quduhu li ghuslil janabah. Ya Rasul, apakah kalau mandi besar saya harus selalu membuka kepangan saya, dibuka begitu? Qala, Nabi mengatakan, la, kalau rambutmu masih dianggap bersih, kamu tidak perlu membuka kepangan semuanya. Innama yakfiki antahfi ala ra'siki thalatha hasayat. Kamu cukup ambil pada 2 telapak tangan dan cucurkan ke rambut kamu. Nah, jadi kalau ibu rambutnya masih bersih, ya kan gitu, tapi ibu harus mandi janabat, ada keringanan dari Nabi. Anda tinggal ikat rambut Anda, kemudian ambil air di telapak tangan, kedua telapak tangan, cukup beginikan saja, ya, belikan saja. Salah sahasayat, ya, 3 kali begini. Nah, setelah itu, ya, thumma tufidina alaikil ma'a fatat hurina.
Setelah itu, cucurkan air pada seluruh tubuhmu untuk bersuci. Nah, ini cara mandi besar. Mungkin bagi bapak-bapak simpel ya. Bagi bapak-bapak itu simpel, rambutnya pendek ya sudah langsung pakai sampo. Urutannya yang pertama tadi, cuci tangan, kemudian berwudu, yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, ya. Kemudian baru rambut kita dibasuh, setelah itu seluruh tubuh kita kena air. Bagi ibu-ibu yang merasa rambutnya masih bersih, Anda boleh diikat saja, lalu ambil pada dua telapak tangan itu air dan dicucurkan 3 kali. Setelah itu baru thumma tufidhina alaikil ma, baru seluruh badanmu kena air. Fatat hurin, sok setelah itu kamu bersihkan. Nah, ini keringanan bagi Anda kaum wanita yang rambutnya panjang, ikal, udah gitu memang masih bersih, baru keramas. Nah, apalagi Anda yang di kepalanya ada luka. Ya, kalau di kepalanya ada luka, bagian itu Anda lewat. Seluruh tubuh saja silahkan. Ada juga pertanyaan, Ustadz, saya baru selesai mens. Itu waktunya saya mandi besar, tapi saya sakit. Dokter tidak boleh, dokter melarang saya mandi, karena kalau mandi tambah sakit. Apa yang harus saya lakukan ketika sholat? Ya, itu alternatifnya, solusinya tayamum. Ya, tayamum itu boleh dilakukan bukan hanya karena tidak ada air, tapi tidak dirawat di rumah sakit, Anda harus sholat, baru selesai mens, Anda tayamum saja. Tepukan dua telapak tangan Anda ke tempat yang diperkirakan ada debu, lalu usapkan ke wajah, lalu usapkan ke telapak tangan. Ada riwayat yang mengatakan sampai kalaupun ada yang sampai sikut ya tidak salah, tapi kalau dari sisi kualitas hadis sampai sini. Jadi cara tayamum itu tempelkan tangan kita ke tempat yang diperkirakan ada debu, cukup bismillah tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahkan kalau di tangan kita banyak debu, kita boleh buang dulu debunya, ya. Setelah itu usapkan ke wajah, usapkan ke telapak tangan. Sudah selesai. Nah, tadi juga mandi besar, doanya apa? Cukup bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi wudu, mandi besar, tayamum itu doanya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang membatalkan mandi besar itu seperti yang membatalkan wudu. Jadi kalau Anda sudah mandi besar, sudah dianduk, ya kan gitu. Nah, pas pakai baju, misalnya Anda kentut. Nah, Anda kudu wudu lagi sekarang. Ya, tapi kalau sudah mandi besar, Anda tidak batal, sebenarnya tidak perlu wudu lagi. La wudu'a ba'dal ghusli. Tidak ada wudu, tidak perlu wudu kalau sudah mandi besar. Kenapa? Kan tadi yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Karena sebelum Anda mandi besar, Anda kan sudah wudu. Ya. Nah, jadi setelah mandi besar, sebenarnya Anda sudah tidak perlu wudu lagi. Berhanduk, pakai baju, misalnya, udah gitu teh, Anda kentut. Nah, Anda wudu sekarang, karena batal. Ya, jadi yang membatalkan mandi besar itu sama dengan membatalkan wudu. Jadi kalau sudah mandi besar, Anda mau sholat, ternyata Anda pipis atau keluar angin, nah ini Anda kudu wudu lagi. Ya, gitu. Itu jawaban saya seputar mandi besar dan saya hubungkan dengan masalah tayamum, ya. Dan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan ridho dari Allah
alamin. Saya mau nanya tentang perilaku manusia di tengah pandemi. Dilihat dari sudut pandang agama. Apakah kalau kita berkerumun untuk menghadiri ceramah agama, virusnya tidak akan mendekat? Karena salah seorang ustadz mengatakan virus akan masuk kepada orang yang cemas. Dan tidak akan masuk kepada orang-orang yang berkerumun dalam pengajian. Mohon penjelasannya. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat kita harus kritis ya gitu. Benar. Virus itu sangat dekat kepada orang yang stres. Karena stres itu bukan virusnya yang dekat. Stres itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Ya. Padahal kan daya tahan tubuh kita ini justru benteng pertama untuk menghadapi virus ini. Makin lemah daya tahan tubuh kita, maka virus ini akan mudah menyebar dan mengganas di tubuh kita. Jadi statement bahwa orang yang stres itu kalau kena virus sangat rentan, statement itu benar. Makanya jangan stres, kita tetap dekat dengan Allah supaya hati kita ceria ya. Kemudian jangan lupa kita jaga daya tahan tubuh dengan makanan yang bergizi, dengan berolahraga, ya, dengan pola pikir yang sehat, begitu. Nah, jadi virus ini akan tubuh kita ini akan bagus, akan kuat, akan sehat kalau pola hidup kita sehat. Salah satunya menghindari stres. Kalau ada ustadz yang mengatakan berkerumun dalam pengajian itu enggak masalah. Ya. Nah, ini yang harus kita kritisi. Ini yang harus kita kritisi. Karena yang namanya virus ini menyerang siapapun. Mau orang soleh, mau orang tidak soleh, mau orang bersih, mau orang tidak bersih. Kalau dia berkerumun, ya, maka peluang penyebarannya itu lebih gampang. Jadi dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kita jangan terkecoh dengan ucapan yang tidak tepat. Saudara-saudara, kalau di pengajian ini nggak mungkin kena corona. Karena kita dekat dengan Allah. Nah, statement bahwa tidak akan kena corona walaupun berdesakan di masjid, nah itu hal yang harus kita kritisi. Saya sering berulang-ulang mengatakan, Nabi menyebutkan, la dororo wala diroro. Jangan kamu memadorotkan orang, dan jangan sampai kamu kena madorot orang. Jangan memadorotkan, dan jangan kena madorot, kan gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam situasi sekarang, apalagi sekarang ini ada peningkatan lagi secara nasional. Bandung naik lagi. Jakarta apalagi. Secara menyeluruh Jawa Barat itu beberapa kota naik lagi, saudara. Itu ada penyesuaian itu, ya, penyesuaian baru istilahnya. Ya. New normal, orang suka bilang new normal. Di Jawa Barat ini kita sebut penyesuaian baru, banyak yang abai, ya, gitu. Salah satunya adalah abai dalam hal tidak menjaga jarak, tidak pakai masker. Nah, apa yang terjadi? Naik. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yuk kita ini kudu menjalankan agama atas dasar logika-logika keilmuan. Saya tidak menafikan kalau kita dekat dengan Allah itu, Allah akan menolong kita. Tapi tetap kita kudu ikhtiar. Jangan lupa hidup manusia itu antara takdir dan ikhtiar. Takdir itu yang tidak kita tahu. Itu wilayah Allah, kuasa Allah, itu takdir. Ya. Nah, wilayah kita itu ikhtiar. Karena ada juga masih ada orang yang mengatakan, saudara-saudara tidak perlu takut virus corona, yuk kita ngaji, yuk kita sholat, tidak perlu dijarang
Kan ayeuna mah kalaka dijarangkan, ya. Nggak usah khawatir. Mun takdirna maut ku corona, maut ku corona. Jadi wilayahnya menurut saya, kita kan wilayahnya wilayah ikhtiar. Takdir mah wilayah Allah. Kita ikhtiar. Jadi sholat nih, tetap kita harus jaga jarak sholat juga. Saya bahas ada yang bilang pakai masker itu makruh. Iya, kalau lagi situasi baik-baik saja. Kan sekarang lagi situasi gawat. Maka pakai masker itu salah satu cara supaya kita tidak memadorotkan orang dan kita tidak kena madorot orang. Jadi memang ya dalam penerapan nilai-nilai agama itu, sahabat tercinta, logikanya kudu tepat begitu. Ya, memang saya juga sempat gitu mendengar bahwa ya, ini corona akan oleh Allah diturunkan sedahsyat-dahsyatnya karena kita makin jauh dengan Allah. Sholat jadi berantakan, bukannya rapat tapi semak jadi renggang. Bahkan ada beberapa masjid yang masih belum menyelenggarakan Jumatan. Ini apa ini? Turun azab Allah. Nah, ini seperti benar statement itu, tapi sebenarnya statement itu perlu dikritisi. Kita hargai niat baiknya. Tapi kan Islam tak seperti itu, saudara-saudara. Kenapa ayat yang mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah itu tidak pernah disinggung? Jangan kamu jerumuskan diri pada kebinasaan. Tidak boleh kita menjerumuskan diri pada kebinasaan. Bahkan saya katakan sekiranya di wilayah Anda itu benar-benar zona merah. Akhirnya Anda tidak Jumatan karena di Jumatan tadi tidak melaksanakan protokol kesehatan, ya, akhirnya Anda ganti dengan duhur, saya bilang kan boleh, nggak masalah, gitu. Kenapa? Ada ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, maka yuk kita ikuti protokol kesehatan karena itu wilayah ikhtiar, ya. Walaupun ada beberapa aturan syariat yang kita langgar. Contoh, sholat kan biasanya sawusufu vakum rapatkan. Sekarang Bapak kalau jadi imam, Bapak Ibu silahkan para jamaah direnggangkan. Kan direnggangkan. Nah itu menyalahi syariah. Tapi kan tujuannya melaksanakan syariah yang lain. Apa? La dororo wala diroro. Supaya tidak terjadi kemadorotan. Nah termasuk juga majelis taklim. Ya, kalau memang di daerah itu oleh pengawas kesehatan dinyatakan zona merah, dinyatakan berbahaya, ya istirahat aja dulu. Ya. Lalu bagaimana? Cari alternatif pengajian yang pakai Zoom, ya, yang pakai media-media yang tidak langsung. Itu kan namanya ikhtiar. Jangan kemudian, ya, kamu percaya sama Allah apa percaya sama pemerintah? Nah kan gitu. Jadi dikontradiktif kan. Percaya sama Allah apa percaya sama pemerintah? Kalau kalian percaya sama pemerintah, syirik kalian. Percaya sama Allah. Nah, biasanya ya ada juga orang yang, oh ya kita percaya sama Allah. Kan gitu. Ya kita percaya sama Allah, tapi kita juga kudu percaya dengan aturan Allah. Yaitu jangan menjerumuskan diri pada kebinasaan. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang harus kita kritisi, termasuk statement yang pernah Anda dengar tadi, bahwa kerumunan ngaji mah nggak masalah karena di situ niatnya baik, niatnya akan kena kepada orang-orang yang ahli ibadah. Ya, itu statement yang perlu dikritisi, perlu dianalisa lagi. Yuk, kita selalu berusaha untuk mengambil takdir yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, satu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an nyender di sebuah benteng. Ternyata benteng itu kayak mau runtuh. Ali pindah. Kata sahabat, Ali, kamu lari ya dari takdir Allah. Kata Ali radhiyallahu an, iya, saya lari dari takdir Allah yang buruk mencari takdir Allah yang baik. Ya, jadi kalau Aam kamu pakai masker, kamu jaga jarak, sekarang ini kamu belum ceramah yang offline, ya, kamu lari ya dari takdir Allah ya. Ya, saya lari dari takdir Allah yang buruk, mencari takdir Allah yang baik. Nah, tapi
Tapi mungkin nggak kita sudah mencari takdir Allah yang baik, tapi kita tetap kena juga corona. Nah itu namanya ujian, gitu loh. Jadi kita kudu berjuang dulu, ya. Jangan jauh-jauh lah. Kita mau naik mobil elep, naik angkot. Saya lihat ini supir angkotnya matanya merah, bawanya ugal-ugalan, ya gitu. Saya nggak jadi naik. Kata teman saya, kenapa kamu nggak jadi? Supirnya mabok. Geus lah naik, cuma takdir Allah we. Nah, ini sebenarnya dia mencari takdir yang buruk. Saya bilang, saya kayak cuma takdir Allah, tapi saya ingin takdir yang baik. Saya nungguan lagi angkot yang kira-kira supirnya tidak gerusu-gerusu, yang tidak mabuk. Nah, berarti saya mencari takdir yang baik. Nah, saudara-saudaraku tercinta, yuk menghadapi pandemi seperti sekarang ini, agama kita pegang, logika-logika keilmuan juga kita pegang. Karena Islam itu tidak mungkin menjerumuskan umatnya ke dalam kebinasaan. Itu tolong digarisbawahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat yang mengatakan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhi dengan cara baik. Apakah ini artinya kita menjauhi orang zolim, orang yang zolim lisannya terhadap kita? Apakah ini bukan memutuskan silaturahmi? Ya. Apa yang Anda sebut ya, itu ada di surat Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ya. Surat Al-Muzammil ayat sebelumnya bicara tentang sholat tahajud. Lalu ayat berikutnya ya bicara tentang bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan. Wasbir ala ma yaqulun. Kamu harus sabar atas apa yang mereka ucapkan. Saudara-saudara sekalian, ujian itu salah satunya dari lingkungan, ya, dari lingkungan. Ada orang-orang di sekitar kita yang ngomongnya itu nyelekit lah, memfitnah lah, menggosipkan lah. Nah, wasbir ala ma yaqulun, kamu sabar atas apa yang mereka omongkan. Coba sahabat-sahabat tercinta yang mengikuti kajian saya hari ini. Coba lihat, ada nggak yang punya suami kalau ngomong itu nyelekit? Yang punya istri kalau ngomong itu nyelekit? Yang punya orang tua kalau bicara itu nyelekit? Yang punya mantu atau anak yang ngomong itu nyelekit? Ya, ada nggak? Yang punya mertua kalau ngomong itu nyelekit? Ada nggak di antara Anda? Baca ayat ini. Wasbir ala ma yaqulun. Kamu sabar atas apa yang mereka ucapkan. Sabar. Wahjurhum hajron jamila. Dan tinggalkanlah dengan cara yang baik. Yang dimaksud tinggalkan dengan cara yang baik, orang yang ngomongnya buruk, nggak usah dilawan. Nggak usah. Ya, udah jelas dia ngomongnya kayak begitu. Dilawan sama Anda. Apa yang terjadi? Anda jadi tambah emosi, dia juga emosi. Jadi ada saat biar energi dia itu lepas dan dia capek sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda punya suami yang kalau ngomongnya nyelekit, Quran mengatakan wahjurhum hajran jamila. Biarkan tong dilawan. Jadi kalau suami Anda ngomongnya nyelekit, antep ya. Biarkan aja. Dia nanti capek sendiri. Tapi kalau Anda lawan, nah Anda jadi capek. Ya anggaplah radio butut itu mah ya kekerasekan gitu. Udah biarkan saja. Kalau Anda punya teman yang kerjaannya ngagosip, fitnah, bahkan Anda juga jadi objek fitnah dan gosip. Gak usah dilawan. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan dengan cara yang baik. Nah teman-teman sekalian. Jadi ini dimulai dari wasbira ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Jadi memang ada saat kita ini kudu sabar ngadepin orang-orang yang lisannya itu beracun. Siapa dia? Siapapun bisa terjadi. Bisa pimpinan kita, ya, bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak kita, ya, bisa mertua kita,
bisa mantu, bisa tetangga. Semua mungkin gitu loh. Ya, wasbir ala ma yaqulun. Kamu sabar atas apa yang mereka katakan. Yang dimaksud sabar tadi, wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan, nggak usah kamu lawan. Sebab kalau kamu lawan, jadi kalau suami Anda nyelekit, ngomong gitu, antep. Jangan dilawan, jangan direspon, biarin aja. Kenapa? Dia capek sendiri. Dia akan termakan oleh energinya sendiri. Kan gitu. Nah, jadi itu rumus yang diajarkan oleh Islam. Kalau Anda menghindari bicara dengan orang seperti itu, apakah memutuskan silaturahmi? Bukan memutuskan silaturahmi, Anda mengamalkan ayat. Tinggalkan dengan cara yang bagus. Artinya apa? Ya kena antep tong dilawan, nggak usah dilawan, biarin aja dia ngomong. Gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat ini bukan menyuruh kita memutuskan silaturahmi, tapi jangan sampai kebodohan dilawan dengan kebodohan. Ya, jadi kita ini kudu jadi orang yang punya hikmah. Nah, ini pentingnya agama, saudara-saudara. Makanya orang yang beragama itu hidupnya akan penuh kearifan. Karena kan dia menjalankan ayat-ayat Allah begitu. Nabi itu, kan ini Anda coba lihat kalau ayat awalnya, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu kan bicara tentang bagaimana Nabi disuruh untuk menguatkan diri dengan sholat tahajud. Nah, ini dakwah ketika di Mekah loh. Ayat ini turun ketika Nabi di Mekah. Ya, nah, Nabi itu difitnah. Nabi itu diludahi oleh bibinya. Ya, jadi kalau Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, kan Abu Lahab itu paman Nabi kan. Nah, kalau ketemu Nabi, Nabi itu diludahi. Tapi Nabi nggak lawan meludahi lagi. Ya udahlah, orang gila kok dilawan. Gitu. Jadi tedilayana. Biarkan saja, biar energinya itu akan nyakitin dia sendiri. Begitu. Ya. Nah, ini rumus dalam menghadapi orang-orang yang akhlaknya buruk. Di ayat lain bahkan dikatakan surat Ar-Ra'd, kalau kita ingin jadi ahli surga apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Bahkan kita balas jadi kalau level biasa apa? Nggak usah dilayani, tinggal ke entah itu level biasa. Tapi kalau level menengah lagi, kalau ingin jadi ahli surga, apa? Balas orang-orang buruk itu dengan baik. Gitu. Ya. Memang ini kalau dibicarakan kita menjalaninya ya nggak serenyah kita omongkan ya. Nggak mungkinlah balasannya surga kalau gampang ya teman-teman. Jadi kan kalau dalam surat Ar-Ra'd itu balasannya surga bagi orang-orang yang sabar menghadapi lingkungan yang buruk. Lalu balas keburukan mereka dengan baik, itu kan jannatu adni yadkhuluna. Mereka akan diberikan surga, masuk ke dalam surga itu. Berarti kan pahalanya besar ya. Nah, kalau besar susah pasti. Ya kalau yang gampang mah diberi hadiahnya juga nggak akan hadiah surga, hadiah sepeda gitu ya. Coba sebutkan 5 macam nama ikan. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya suka mendengar, jika kita sudah melaksanakan umroh, daripada kita beberapa kali berangkat umroh, lebih baik kita memberangkatkan orang lain untuk umroh. Mohon arahannya. Ya, begini, kalau Anda umroh lagi, kalau ada rezeki, prinsipnya kan tidak salah.
Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh ke umroh berikut itu pelebur dosa. Jadi Anda jangan merasa bersalah kalau Anda ada rezeki. Tahun ini umroh, tahun berikutnya umroh. Ya itu mah hak Anda. Tidak apa-apa. Begitu. Tapi ada saat rezeki Anda berlebih. Utamakan dulu orang tua kita. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang sudah umroh berulang-ulang, orang tua nama sekali juga belum. Nah ini tolong dievaluasi teman-teman sekalian. Kalau Anda sudah umroh beberapa kali, orang tua belum, cok atuh berangkat ke. Ya, membuat mereka bahagia itu kan bagian dari amal soleh kita. Boleh enggak saya umroh duluan sebelum orang tua? Ya boleh-boleh saja. Boleh enggak kita berhaji sebelum orang tua? Ya boleh-boleh saja. Toh itu rezeki-rezeki kita. Karena yang namanya umroh dan haji itu kaitannya dengan istitoah. Nah, tapi kalau ada orang yang dia mengutamakan dulu orang tuanya dengan alasan, Pak Am, insya Allah saya kan umur baru 30, orang tua saya sudah 50, saya berangkatkan dulu aja orang tua. Gitu. Pak Am, dah saya mah bisa umroh teh kan diberangkatkan anak saya. Gitu. Saya lihat apa ya, keterharuan dari orang tua yang diberangkatkan oleh anaknya. Saya teh kadang kasihan, dah anak saya mah belum umroh Pak Am, tapi malah saya suruh dulu. Saya bilang, Bu, nggak usah bersedih, Ibu bersyukur punya anak yang soleh. Ibu doakan di sana anak cucu Ibu. Ya cenah Pak Am, saya teh meni sedih, terharu cenah. Anak saya belum, yang cari duitnya anak saya, kok saya yang pergi. Saya bilang, Ibu, nggak apa-apa, itu rezeki Ibu. Lewat anak Ibu. Nah, berarti teman-teman, sahabat-sahabat tercinta, kalau Anda mendahulukan dulu orang tua, itu kan Anda bikin bahagia mereka. Nah, setelah orang tua berumroh, Anda bilang, Mah, alhamdulillah aku ada rezeki lagi. Tahun ini saya dan istri ya Mah ya mau pergi. Nah, mungkin itu akan lebih nyaman ya daripada Anda berumroh. Bari orang tua masa kali juga belum. Nah, tolong ini diperhatikan ya. Jadi ada saat memang kita bagi ibadah itu dengan orang tua kita. Nah, itu jadi bukan berarti salah gitu Anda berumroh tapi Anda belum memberangkatkan adik-adik Anda, orang tua Anda. Bukan salah sih, tidak. Nah, saya kasih catatan untuk orang tua. Kalau lingkaran yang lain kan begini. Umroh itu kaitannya dengan istitoah. Haji itu kaitannya dengan istitoah. Gitu. Karena ada juga orang dapat jatah umroh. Tapi dia menghadap pimpinannya, Bapak, saya teh senang bisa umroh. Tapi sejujurnya Pak, saya teh banyak hutang. Nah, si orang itu ada keberanian. Boleh nggak Pak, uang umroh saya mau gunakan untuk bayar hutang-hutang. Nah, kalau kita menemukan orang kayak begini, jangan, ya nggak jadi. Dan saya niat lagi ngeberangkatkan kamu umroh, kalau dipakai ke ngebayar hutang. Nggak boleh begitu. Karena benar juga bagi dia, mungkin lebih tenang bayar hutang daripada umroh. Salah tidak? Nggak salah juga, karena jujur ada orang yang konsul sama saya, Pak Am, saya mau ngeberangkatkan driver saya, kalah ka dia teh Pak, kenging teh cenah artos nawe dicana ku abdi, dah Bapak mah ek ngeberangkatkan umroh ka kamu? Enggak, saya teh Pak, waktu anak saya sekolah saya pinjem, waktu rumah saya ngontrak saya pinjem. Jadi saya teh berat dengan hutang saya Pak. Saya pun kalau umroh teh malu juga. Kata orang-orang teh, kamu umroh hutang can dibayar. Dia nanya ke saya si bapak itu, Pak Am, saya teh niat ngeberangkatkan supir saya. Tapi supir saya ngomong gitu gimana? Saya bilang, Pak, keluarkan saja uang yang untuk umroh itu. Sebut sajalah 20 juta, keluarkan.
Bila, sok. Kalau memang pilihan kamu itu, nih uangnya. Nah, baru itu namanya meringankan beban. Jadi ada juga yang jadi terjadi. Nges, terjadi. Dah bapak mah ngeluarkan duit teh ameh kamu umroh. Nges, terjadi. Nah, nggak boleh gitu. Tidak boleh. Kenapa? Benar juga. Ada saat bagi dia itu kebutuhannya bukan umroh. Kebutuhannya itu dia perlu bayar hutang. Dia udah capek lelah dengan hutang-hutang dia. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah ringankan beban dia dunia dan akhirat. Nah, jadi saya juga kasih garis bawah. Kalau misalnya di perusahaan itu ada program memberangkatkan umroh, kemudian yang dapat umroh itu memang ternyata dia sedang berat menghadapi hutang, berat menghadapi kehidupan, ya nggak apa-apa, keluarkan saja. Ya, jadi jangan sampai gini, saudara-saudara, kalau ini nggak digunakan untuk umroh, batal. Kalau menurut saya nggak boleh gitu. Ya, kalau memang perusahaan kita punya budget menyisihkan keuntungan untuk umroh, ternyata di antara karyawan yang dapat jatah umroh itu dia sedang menghadapi hal yang berat, ya keluarkan saja. Karena ada loh perusahaannya enggak. Karena program kita umroh, maka tidak bisa diambil uangnya, gitu. Ya, padahal orang yang mendapatkan jatah itu, ibunya lagi sakit, butuh biaya besar. Ya, nah cobalah teman-teman, sahabat-sahabat yang di kantornya mengelola ya program-program umroh, ya Anda juga jangan terlalu strict kan gitu. Yang lebih hebat apa? Emang kamu hutang ka sahawai? Ya saya Pak hutang. Nah, udah kamu tetap umroh, hutang ya dibayar ku Pak Haji. Itu lebih keren lagi. Emang kamu hutang ka saha? Saya hutang ke saudara waktu itu anak saya sakit, saya hutang ke ini waktu itu biaya sekolah anak saya. Sok, hitung-hitung, sabaraha hutangna. Nah, ternyata biaya umroh 20 juta, hutang nanti 30 juta. Udahlah, yang hutang saya selesaikan. Tapi tetap kamu initnya, tetap kamu pergi nih, karena saya niatkan kamu bisa umroh. Dan hutang-hutangnya, ku bapak dibayar. Itu mah luar biasa. Berarti Anda benar-benar meringankan beban orang lain. Sehingga orang itu bisa umroh dengan khusyuk, kemudian seluruh beban hidupnya juga sudah diselesaikan oleh Anda. Ya, kalau mau jadi orang baik, jangan setengah-setengah. Ya, jadi gini, dalam Islam tuh, kalau kita nolong orang, jangan setengah-setengah. Udah, sempurnakan saja. Selama kita bisa. Ya, selama kita bisa. Sempurnakan saja. Ada teman Anda yang minta tolong, karena memang benar anaknya diterima di perguruan tinggi negeri. Ya. Nah, sekarang walaupun di negeri tetap bayar nama lumayan atau kan. Nah, sebut saja dia butuh 6 juta. Anda ada duit, kecuali kalau Anda nggak ada duit ya. Dia minta tolong. Saya mah bisa nolong dengan 1 juta. Kan tetap dia kebingungan. Tapi kalau Anda duit, emang perlunya sabaraha? 6 juta ti saya we. Sok semester iya ti saya. 6 juta. Jadi kalau jadi orang teman-teman, kalau mau nolong tuh, kalau memang mampu ya, kalau memang mampu, tong setengah-setengah. 1 juta we, padahal ya sok 1 juta ti saya. Mudah-mudahan ada rezeki lagi dari yang lain. 3 juta saya. Nggak usah kamu pinjam, udah saya mah ikut seneng anak kamu kuliah di negeri. Tapi saya nggak aya 1 juta sok. Nah, puguh mah Anda duitnya nggak aya 1 juta. Tapi kalau duit Anda 12 digit atau di tabungannya juga belum di surat-surat berharga, 6 juta nanggung atau nulung teh cuma 1 juta. Selesaikan supaya dia tuh bebannya benar-benar ringan gitu. Nah, itu rumus ya, rumus. Memang kalau diomongin gampang, dilakukannya susah, tapi minimal kita omongkan gitu ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Sekiranya materi ini dianggap manfaat, Anda channel YouTube saya Aam Amiruddin Official Channel. Anda tonton lagi
Oh, ternyata ada yang bagus, Anda share ke teman-teman Anda. Mandalla ala khairin falahum mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, Anda akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Apa susahnya Anda? Oh iya, manfaat share ke grup WA keluarga dekat. Apa susahnya, dah? Ya, gampang atau nge-share kebaikan mah. Nah, lumayan lah kita bisa kumpul-kumpul amal dikit-dikit ya, walaupun dari men-share suatu kebaikan yang walaupun sedikit ya, bagikan kebaikan itu. Nah, Anda bisa lihat lagi di YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel, dan Anda bisa share kalau ini dianggap baik. Saudara-saudaraku tercinta, jangan lupa nanti malam ada materi Al-Hikmah online, judulnya Inilah Peranku. Ya, nah seringkali kita ini mengalami kepincangan. Persempit dulu peran dalam keluarga. Inilah peranku. Peran saya sebagai suami, peran saya sebagai ayah, peran saya sebagai anak. Karena orang tua saya masih ada. Nah, ibu, Anda, peran Anda sebagai istri, peran Anda sebagai ibu, peran Anda sebagai anak. Jadi kita akan batasi dulu, inilah peranku dalam keluarga. Yuk kita evaluasi. Peran-peran itu sudah kita laksanakan belum? Peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai anak. Kita lokalisir dulu. Inilah peranku dalam keluarga. Nah, ini yang akan dibahas nanti malam jam 19.30 di Al-Hikmah online. Kalau Anda tidak sempat malam ini, Anda bisa ambil Sabtu malam juga. Kita ada kelas yang sama dengan tema yang sama. Ya, Anda bisa ambil Rabu malam atau Sabtu malam. Detailnya Anda bisa lihat di Instagram saya, di IG saya, Aam_Amiruddin. Detailnya supaya bisa ikut Al-Hikmah online, inilah peranku, nanti malam jam 19.30. Dan saya perlu sampaikan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf, dan yuk wakaf lagi, karena dia akan jadi cahaya kubur kita, dia akan memperpanjang umur kita. Jangan lupa, orang cerdas pasti berwakaf. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu investasi abadi. Sahabat-sahabat tinggal transfer saja ke Bank Mandiri 13.910.5008. Coba ambil M-Banking-nya, masukkan nomor ini, Bank Mandiri 13.910.5008. Save. Ada rezeki wakaf, ada rezeki wakaf, ya, dicatat oleh Allah. Nah, ada juga yang ingin supaya anak-anaknya soleh, usahanya maju, berkah, ya, sehat, sok infak. Infak itu kan menolak bala, ya. Masa Anda tidak percaya dengan sabda Rasul bahwa infak itu menolak bala? Anak-anak Anda terselamatkan dari pergaulan yang buruk. Coba, kalau anak kita kena narkoba, berapa tuh biayanya? Nauzubillah, ya. Kalau anak kena narkoba, biayanya berapa? So, infak. Ya, semoga itu bisa memagari anak-anak kita dari hal buruk. Nah, Anda tinggal transfer ke Bank Mandiri 13.5454.1100. Jadi kalau mau infak ke 13.5454.1100. Kalau mau wakaf ke 13.910.5008. Dua-duanya Bank Mandiri, ya. Saudara-saudaraku tercinta, itu insya Allah besok hari Kamis kita bertemu lagi di Bedah Masalah. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.